Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Sekali lagi Shalom. Seberapa kita yang bersuka cita boleh lambaikan tangan di atas kepala kita. Tepuk tangan yang terbaik untuk Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Apa kabar saudara di minggu kedua di tahun ini? Dahsyat, amin. Penuh sukacita, amin. Haleluya. Bapak Ibu, kita masuk di minggu kedua dalam pemberitaan firman. Dan hari ini saya mau berbicara tentang salah satu kunci bagaimana saudara bisa melewati tahun 2025. Seperti yang kita sudah dengarkan dalam ibadah tutup tahun, saya sampaikan firman tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada satupun kita yang dapat memprediksi dan mengiranya. Tidak ada satupun kita yang dapat menduga segala sesuatu yang Tuhan izinkan menjadi bagian dari hidup kita. Sama seperti kita masuk tahun 2024 dengan ketidaktahuan dan ketidakpahaman, begitu pula kita diizinkan masuk ke tahun 2025. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di tahun ini dan apa saja yang akan kita lewati. Tetapi saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, ketika kita menjadikan Tuhan poros dari kehidupan kita, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan soal siapa yang kita hadapi, tetapi siapa yang bersama dengan kita. Siapa lawan kita tidak pernah lebih penting daripada siapa yang bersama dengan kita. Dan kalau Tuhan yang bersama dengan kita, saya percaya tidak ada satupun yang terlalu buruk yang akan menghancurkan kehidupan kita di tahun 2025. Yang percaya katakan amin. Yang percaya mari beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Salah satu kunci saudara bisa melewati tahun 2025, tidak ada yang lain selain daripada menurut saya, kita perlu sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya lanjutkan dari pemberitaan firman di penutup tahun tanggal 31 kemarin. Belajar next slide dari kisah Abraham. Next slide. Tuhan panggil Abraham untuk pergi meninggalkan tempatnya ke satu tempat yang Alkitab catat Abraham tidak tahu kondisi dan situasinya. Abraham diminta untuk pergi dari zona nyamannya, mengembara ke satu tempat yang Abraham bahkan tidak tahu tempat apa yang akan Tuhan bawa kepada dia. Tetapi yang kita pelajari dari kisah Abraham adalah begini. Berulang kali keputusan Abraham, berulang kali langkah Abraham dia ambil dalam kehidupannya. Bukan karena kemampuannya dalam menganalisa, bukan karena kekuatannya, bukan karena kecerdasannya, bukan karena kehebatannya. Kalau saudara baca baik-baik dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Kisah tentang pahlawan iman Abraham. Setiap keputusan, setiap langkah yang diambil oleh Abraham dimulai dengan kalimat ini saudara. Karena iman. Dikatakan bahwa karena iman Abraham taat. Ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya menjadi milik pusakanya. Ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Abraham pergi ke tempat yang mana Tuhan janjikan. Bukan karena Abraham paham betul medan atau situasi yang akan dia hadapi. Abraham pergi ke tempat yang Tuhan janjikan. Bukan karena Abraham yakin dengan persiapan yang dia punya. Tetapi saya katakan begini. Kalau saudara perhatikan dengan baik. Satu-satunya alasan yang Abraham pakai untuk yakin tentang panggilan Tuhan dalam kehidupannya adalah dimulai dengan karena iman. Karena percaya. Itu sebabnya kalau saudara masuk ke tahun 2025 seperti tempat yang dimana Tuhan minta Abraham pergi. Yang kita tidak tahu kondisinya, yang kita tidak mengerti keadaannya. Tidak ada satupun alasan lain yang terbaik yang bisa kita pakai untuk langkah kaki kita. Selain daripada keyakinan kita kepada Tuhan. Saudara tidak bisa masuk tahun 2025 dengan kekuatan kita. Saudara gak bisa masuk tahun 2025 dengan pemahaman, kecerdasan, kehebatan kita. Saudara gak bisa lewati tahun 2025 dengan harta dan uang saudara. Tetapi satu-satunya hal yang dapat kita pegang untuk melewati dan menjalani tahun 2025 adalah next slide, iman kita kepada Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak saudara untuk sama-sama memulai tahun 2025 ini. Menjalani tahun 2025 ini dengan satu keyakinan, kebergantungan kita kepada Tuhan. Pak, Bu, andalkanlah Tuhan sepanjang tahun ini.
Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Tetapi dengarkan baik. Kalau tanganmu berpegang kepada Tuhan. Tangan Tuhan memegang kehidupan kita. Tidak ada satupun yang dapat menghancurkan kita. Mari buka kitab kita Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan hari ini temanya adalah menjalani tahun 2025 dengan mengandalkan Tuhan. Buka kitab kita Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Mari baca dengan suara yang keras. Izinkan saya pakai terjemahan baru yang kedua. Saudara kalau senang baca Alkitab, coba ke toko-toko buku rohani, coba cari Alkitab TB2. Jadi terjemahan baru yang saudara pegang sekarang sudah dicetak dengan versi yang lebih baru. Tentu Alkitab itu diperbaharui penerjemahannya, bukan wahyunya, diterjemahkan lebih lagi supaya mengikuti bahasa-bahasa yang berkembang sampai hari ini. Jadi ini menggunakan TB2 atau terjemahan 2 yang baru dicetak kalau tidak salah 2 atau tahun yang lalu saudara. Mari baca kita bersama-sama di ayat yang ke-7. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Ayat ini dimulai dengan berkat saudara. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang dikatakan mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan itu jelas. Kalau kita melakukan sesuatu yang diperintahkan Tuhan, maka ada juga sesuatu yang menanti kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita buka dengan kata itu, berkat pasti jadi bagian kita. Ayat 7 dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Mari baca ayat yang ke-9 dengan suara yang keras, 2, 3. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi sungai, dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat ini jelas sekali mengajarkan kepada kita apa saja yang akan menjadi bagian kita dan yang Tuhan janjikan buat kita. Kalau kita mau hidup mengandalkan Dia, setidaknya kita pasti menerima berkat yang Tuhan janjikan. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28 mencatat begini Pak. Next slide. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Tuhan itu selalu memberikan kita pilihan loh. Tuhan itu selalu mengizinkan kita untuk memilih. Dalam dunia ini kita berhak untuk memilih menerima dan menikmati berkat atau justru kita sengsara di dalam kutuk. Bukan Tuhan yang memilih buat kita. Bukan kondisi yang menentukan pilihan kita. Firman Tuhan katakan begini, aku memperhadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Jadi hari ini Pak, Bu, apakah kita menikmati berkat atau apakah kita menanggung kutuk? Itu bergantung pada pilihan kita. Bergantung pada keputusan kita. Tuhan itu selalu menawari kita berkat. Tetapi masalahnya seringkali kita lebih tertarik kepada hal-hal yang mendatangkan kutuk. Ayat 27 jelas dikatakan begini. Kita akan menikmati berkat apabila kita mendengarkan perintah Tuhan. Sederhana kan? Sederhana loh. Alkitab bilang dengan jelas, kita diperhadapkan berkat atau kutuk. Engkau pasti menikmati berkat, Bu, kalau kau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu hari ini. Tetapi ayat 28 juga jelasin buat kita loh. Dan kutuk. Kepada siapa orang-orang yang mengalami kutuk dan menerima kutuk? Jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu hari ini dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi Pak, dalam kehidupan kita ini, kita sangat-sangat punya kesempatan untuk menentukan apa yang kita nikmati dan apa yang kita alami. Kalau hari ini saudara sungguh-sungguh rindu menikmati berkat yang Tuhan sudah sediakan, marilah taati firman yang saudara dengarkan. Hari ini kita sama-sama jujur dan sepakat. Kita itu sebenarnya tahu kok banyak firman. Kita ngerti banyak firman. Pak, Bu, tiap hari Minggu saudara dengar firman. Tetapi hari ini dengarkan baik. Kata dengar yang digunakan di sini dalam terjemahan aslinya itu bukan bicara tentang dengar secara fisik saja. Ada dua kata yang menjelaskan kata dengar. Hear sama listen. Dua kata ini dalam bahasa Inggris sama artinya mendengar. Tetapi ada perbedaan. Hear itu artinya mendengar secara fisik. Saudara kalau ada kecelakaan mobil, bunyi pecah gitu kan kita dengar ya. Kalau hujan air turun kita dengar.
Tetapi pendengaran itu hanya pendengaran secara fisik telinga kita, karena secara indera pendengaran kita mendengar segala sesuatu di sekitar kita. Tetapi untuk listen itu berbeda lagi kondisinya. Listen itu bicara tentang kita mendengarkan sesuatu dan memberikan perhatian kepadanya. Makanya kenapa kalau ibu-ibu ngomel, suami bisa dengerin, tapi belum tentu melisten atau memperhatikan. Setuju? Nanti kalau sudah 1,5 jam cerita, baru istrinya tanya, Pak, kau dengar aja tidak, Pak? Bagaimana lagi? Bagaimana? Didengar ji, tapi tidak diperhatikan. Saudara mengerti perbedaannya? Perbedaan yang kedua apa? Listen itu bukan cuma sekedar memperhatikan, tetapi juga melakukan. Nah, kata mendengar yang digunakan Alkitab ini bukan hanya sekedar mendengar untuk secara fisik, dan bukan hanya mendengar dengan perhatian, tetapi juga mendengar dengan ketaatan. Pak, percuma kita dengar banyak, Pak, tapi kalau tidak satu pun yang kita taati. Percuma kita tahu banyak kalau tidak satu pun yang kita lakukan. Maka bagaimana saudara dapat menerima berkat? Saudara perlu mendengarkan perintah Tuhan bukan hanya secara fisik, bukan hanya sekedar penuh perhatian, tetapi juga penuh ketaatan. Pilihan di tangan kita. Kesimpulannya begini, tahun 2025, Pak, Bu, kalau kita bisa diberkati, kenapa kita harus pilih kutub? Amin. Kalau saudara bisa memilih berkat, kenapa saudara mengizinkan hidup saudara penuh dengan kutuk? Ambil keputusan, memilih bersama-sama untuk menaati segala firman Tuhan dan hidup dalam berkat. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Balik kembali ke Yeremia 17 ayat 7 ayat 8. Makanya hari ini saya menawarkan kepada saudara, firman Allah menawarkan kepada saudara, kalau saudara sungguh-sungguh mau melewati tahun 2025 ini dengan janji-janji yang Tuhan sediakan buat kita, mari sama-sama yang pertama, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita sama-sama hidup mengandalkan Tuhan. Nanti saudara akan melihat berkat apa saja yang saudara terima saat saudara mengandalkan Tuhan. Tetapi hari ini saya mau bagi kepada kita, apa yang dimaksud dengan mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan minta kita mengandalkan Dia, seperti apa, next slide, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Apa yang saudara harus lakukan dalam hidup saudara sebagai bukti dan bentuk saudara mengandalkan Tuhan. Saya bagi setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, orang yang mengandalkan Tuhan itu, Pak, adalah orang yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Baca firman Tuhan tadi, next slide. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang apa? Mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Pak, Bu, Tuhan tentu memberikan kita begitu banyak berkat. 1 kekuatan, 1 kecerdasan, 3 kemampuan, mungkin harta benda yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada begitu banyak berkat yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita punya kekuatan, dipakai itu kekuatannya. Mengandalkan Tuhan bukan berarti kita tidur-tidur leha-leha, kita berharap Tuhan pelihara. Bukan. Mengandalkan Tuhan itu adalah memaksimalkan semua potensi yang Tuhan berikan buat kita. Kalau ada kekuatan, kalau kita punya kekuatan dipakai, kalau kita punya kecerdasan dipakai, kalau punya uang dipakai, kalau punya kemampuan dipakai, tetapi semua ini boleh dipakai, tapi tidak diandalkan. Saudara mengerti? Semua potensi kita harus dipakai, tapi tidak boleh diandalkan. Satu-satunya yang kita andalkan itu apa? Hanyalah Tuhan. Mempercayakan diri kita kepada Tuhan itu adalah begini. Walaupun kita punya banyak, tetap kita memprioritaskan Tuhan. Buktinya apa? Bentuknya apa? Saudara, kalau saudara bangun pagi, apa yang saudara cari lebih dulu? Itu adalah bukti bahwa saudara mengandalkan sesuatu. Kalau saudara bangun pagi, saudara sungguh-sungguh tahu saudara tidak mampu tanpa Tuhan. Saudara kurang sesuatu tanpa berjumpa dengan Tuhan. Saudara betul-betul mengandalkan Tuhan, maka saudara akan mencari Tuhan untuk pertama kali. Segala sesuatu yang kita andalkan itu akan kita prioritaskan dalam kehidupan kita. Mempercayakan diri kepada Tuhan artinya begini, sekalipun kita punya banyak dalam kehidupan kita punya kekuatan, kita punya kesehatan, kita punya uang, kita punya kemampuan, kita punya pikiran, tetapi lepas dari semua itu, kita masih percaya bahwa semua ini tidak ada artinya tanpa Tuhan. Alkitab bilang begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Artinya apa? Kita gak boleh kaya, bukan Pak.
Artinya miskin di hadapan Tuhan tuh begini, kita boleh punya segala-galanya, tapi kita tahu persis semua yang kita punya tidak ada artinya tanpa Tuhan. Amin saudara. Mempercayakan Tuhan tuh artinya begini, kita sungguh-sungguh, Alkitab katakan Amsal 3 ayat 5-6, next slide. Ini arti mempercayakan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Alkitab bilang percaya kepada Tuhan itu artinya apa? Dengan segenap hatimu, yaitu tidak bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya diri boleh, tetapi harus lebih pada percaya Tuhan. Percaya kepada Tuhan artinya tidak bergantung pada kekuatan kita, tidak bersandar kepada pengertian kita, tetapi apa? Mengakui Dia, mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Karena kalau saudara mengakui Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, Alkitab sendiri yang katakan, Ia akan meluruskan jalanmu. Mempercayakan Tuhan, mempercayakan diri kita kepada Tuhan artinya begini, semua keputusan yang kita mau ambil, tidak kita ambil tanpa seizin Tuhan. Itu mengandalkan Tuhan. Kalau saudara ada keputusan-keputusan penting, pastikan keputusan itu didasari dengan hati yang mengandalkan Tuhan, yang bergantung kepada Tuhan. Saudara, saya kan ini asam urat ya, pengakuan dosa. Jadi kaki saya suka bengkak. Pak, kalau kaki saya bengkak, saya itu gak bisa apa-apa. Saya hanya bisa mengandalkan istri saya. Saya ke toilet dibawa sama istri saya duduk dibantu istri saya tidur pun kaki saya diganjal sama istri saya. Terima kasih banyak istri saya. Terima kasih banyak Bu, saya terharu ditepuk tanganin. Tapi mengandalkan Tuhan itu artinya memang kita gak mampu tanpa ada campur tangan yang menolong kita. Kalau saudara melewati setiap hari kehidupan saudara dengan kekuatan saudara sendiri, yang pertama saudara tidak sadar saudara perlu Tuhan, yang kedua saudara sombong menganggap diri saudara mampu seorang diri. Saudara tidak mempercayakan diri saudara kepada Tuhan. Saudara sedang mempercayakan diri saudara kepada siapa? Diri saudara sendiri. Tidak ada salahnya kerja keras, kita harus kerja keras. Tetapi lebih dari kerja keras kita tahu Alkitab berkata begini, jika bukan Tuhan yang membangun maka sia-sialah segala sesuatu. Jika bukan Tuhan yang berjaga-jaga maka sia-sialah segala sesuatu. Kalau kita mempercayakan diri kepada Tuhan Pak, kita tidak akan pernah kecewa. Salah satu kecewa yang paling disengaja adalah mengandalkan diri kita. Makanya kalau kita sudah kerja keras, kita nggak dapat hasilnya, kita kecewa tuh. Karena kita pikir semua yang kita kerjakan, semua yang kita berikan itu tidak mampu menghasilkan sesuatu seperti yang kita harapkan. Tapi kalau kita kerja keras dan percaya kepada Tuhan, kita nggak akan kecewa. Karena kalau kita belum terima hari ini, kita percaya Tuhan tidak pernah berutang kepada kita. Amin. Tuhan tidak pernah lalai memelihara kehidupan kita. Amin. Maka mari hari ini andalkan Tuhan dan percayakan hidupmu kepada Dia. Akui Dia dalam segala langkahmu. Sebelum ambil keputusan, tanya sama Tuhan Pak. Karena ada lagunya begini. Saya selalu bermasalah ambil nada. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalanlah Rohmu. Haleluya, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Mari katakan, ambil keputusan kita pagi hari ini. Bila engkau tak besertaku, harus percayakan diri kita pada Tuhan, Bu. Ku tak mau berjalan. Jangan jalan kalau tidak bersama Tuhan, Pak. Ku perlu Tuhan, biar Dia pimpin langkahmu dengan kasih karunia-Nya. Haleluya, pimpin langkahmu setiap waktu. Biarlah Tuhan yang pimpin, berjalan
dalam. Haleluya, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Amin. Dan berjalanlah. Percayakan diri kita kepada Tuhan. Setiap keputusan, setiap langkah kita, pastikan kita berjalan dengan Tuhan. Itu tanda kita mengandalkan Tuhan. Pak, Bu, jangan berani mengambil keputusan apapun tanpa bertanya pada Allah. Daud itu dikenal waktu dia perang penuh dengan kemenangan. Bukan hanya karena kemampuannya berperang, tetapi kemampuan Daud menyadari dirinya yang tak mampu tanpa Tuhan. Alkitab catat setiap kali Daud mau berperang, dia bertanya sama Tuhan, Pak. Jadi kemenangan itu terjadi bukan nanti di medan perang, tapi dalam awal sebelum kita berperang. Siapa yang kita andalkan, Pak, Bu? Kalau kita percayakan diri kepada Tuhan hari ini, kalau kita bangun pagi, jangan kau ambil aktivitas, ambil keputusan apapun sebelum kau datang kepada Tuhan. Pastikan setiap langkah kakimu dituntun oleh Allah. Firman Tuhan sendiri bilang, kalau kau mengakui Dia dalam segala lakumu, Tuhan sendiri yang akan meluruskan jalanmu. Jangan jalan kalau kau nggak melibatkan Tuhan, Pak. Kau akan sampai kepada jalan yang jauh dari rencana Tuhan. Akui Dia dalam segala lakumu, dan Dia yang akan meluruskan jalanmu. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Amsal 28:25b jelas bilang begini. Next slide. Error ya. Oke. Amsal 28:25b bilang begini. Orang yang serakah akan selalu menyebabkan perkelahian. Tetapi firman Tuhan bilang begini, Pak. Namun orang yang bersandar pada Tuhan akan berhasil. Ayat ini gak mungkin bohongi kita, Pak. Ini bukan cuma sekedar hiburan untuk telinga kita. Ini firman yang berkuasa. Saudara karena terlalu sering dengar, saudara sampai kehilangan kepercayaan akan kuasa firman. Saudara gak yakin kalau saudara sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, saudara pasti berhasil? Kalau hari ini mungkin ada banyak hal yang belum terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita lihat hidup kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan? Yang kedua, seperti apa orang yang mengandalkan Tuhan? Satu, orang yang mengandalkan Tuhan itu mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan artinya melibatkan Tuhan dan mengakui Tuhan dalam sepanjang langkah hidupnya. Tetapi yang saya pelajari, orang yang mengandalkan Tuhan itu yang kedua begini, Pak. Orang yang menjadikan Tuhan satu-satunya atau sumber dalam kehidupannya. Dia tidak menaruh sumber kehidupannya dari hal-hal lain selain daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7-8 bilang begini. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Saudara tahu kalau pohon itu ditanam di tepi air, pohon itu akan bergantung hidupnya dengan air yang dia terima daripada sungai di mana dia ditaruh di situ, saudara. Saudara perlu perhatikan ada kata yang menarik. Seperti pohon yang bukan tertanam, tetapi ditanam. Apa artinya? Ditanam itu bicara tentang sesuatu yang dilakukan dengan sengaja. Pak, kita harus dengan sengaja menaruh hidup kita dekat dengan Tuhan. Harus disengaja. Harus ditanam. Dan pohon yang ditanam dekat dengan tepi air, itu nggak akan pernah kekurangan air, Pak. Karena dia akan terus menerima melalui akar-akarnya nutrisi-nutrisi yang diperlukan di air, di tempat di mana dia ditanam. Dan saudara perhatikan, pohon ini dikatakan apa? Tidak takut akan datangnya panas terik. Dikatakan daunnya akan tetap terus hijau. Dia nggak khawatir tahun kering. Dia akan terus menghasilkan buah. Musim boleh berganti. Musim panas, musim kering, musim hujan, musim salju, apapun itu. Tetapi pohon yang ditanam di tepi air, dia akan terus menghasilkan buah dan daunnya akan terus hijau. Kenapa saya temukan begini? Next slide. Karena pohon yang ditanam di tepi air itu adalah pohon yang tidak bergantung kepada apa yang berasal dari luar.
Tidak bergantung sama kondisi cuaca, tidak bergantung pada panas matahari, tetapi bergantung kepada apa? Air yang mengalir dari dalam. Air yang dia terima dari tepi sungai. Pak, Bu, kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kita tidak menaruh hidup kita kepada hal-hal lain selain daripada Tuhan. Kenapa hari ini kita kecewa? Jangan-jangan kita taruh harapan kita bukan kepada Tuhan, tetapi kita taruh harapan kita kepada situasi dan kondisi kita. Kenapa kita mudah kehilangan kekuatan? Kita taruh sumber kekuatan kita bukan kepada Tuhan, tetapi sumber kekuatan kita pada suami atau istri kita. Kenapa kita kehilangan sukacita? Karena kita menaruh sumber sukacita bukan pada Tuhan, tetapi kepada situasi ekonomi kita. Selama kita menaruh segala sesuatu dalam hidup kita selain daripada Tuhan, maka kita akan mudah kehilangan segalanya. Tapi hari ini, sebagai pohon, mari kita mengizinkan diri kita dengan sengaja ditanam di tepi aliran air. Dan mengizinkan sumber kehidupan kita tidak berasal dari luar, tetapi dari Tuhan sendiri yang menciptakannya dari dalam. Yang mengerti boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kalau saudara sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sumber kehidupan saudara, saudara tidak akan mudah kehilangan apapun dalam hidup saudara. Saudara tidak akan mudah kehilangan sukacita, saudara tidak akan mudah kehilangan harapan, saudara tidak akan mudah kehilangan kekuatan, kehilangan akal sehat. Karena sumber semuanya itu bukan pada kondisi situasi, tetapi kepada Tuhan, daripada Tuhan. Itu artinya mengandalkan Tuhan. Saudara mau lihat buktinya apa? Next slide. Saya rasa saudara sudah sering dengar tokoh Habakuk. Habakuk Alkitab catat dikatakan begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau kandang, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudara, ini semua bicara tentang situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang tidak ideal, kondisi yang buruk, keadaan luar yang mencekam. Tetapi Habakuk berkata ayat 18, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk tidak menaruh sukacitanya kepada pohon ara. Habakuk tidak menaruh sukacitanya pada pohon anggur. Habakuk tidak menaruh damai sejahteranya kepada pohon zaitun. Tapi Habakuk menaruh sukacita dan harapannya hanya kepada Tuhan. Maka sekalipun situasi dan kondisi tidak menyenangkan, Habakuk tetap punya kesempatan untuk bersukacita, bersorak-sorak, beria-ria di dalam Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, Pak, kita tahu persis sumber seluruh kehidupan kita. Sumber sukacitamu hanya dari Tuhan. Sumber kekuatanmu hanya dari Tuhan. Sumber hikmatmu hanya dari Tuhan. Alkitab bilang kalau hari ini ada orang yang kekurangan hikmat, datang sama Tuhan, minta hikmat dari Allah. Hari ini Tuhan bilang begini, marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sumber yang tidak pernah ada habisnya hanyalah Tuhan. Mari hari ini pandailah meletakkan sumber hidupmu. Kalau hari ini hidup kita masih dikuasai dengan kondisi dan situasi, jangan-jangan kita belum menjadikan Tuhan sumber kehidupan kita. Ambil keputusan, andalkanlah Tuhan dan jadikanlah Tuhan sumber seluruh kehidupanmu. Sekali lagi saya ulang, Paulus bilang bersukacitalah senantiasa. Baik dalam kondisi yang baik ataupun kondisi yang buruk. Paulus tulis itu bukan waktu Paulus lagi di Cimory, Bapak Ibu. Paulus tulis itu waktu dia lagi dalam penjara. Bagaimana mungkin seorang yang di penjara bisa suruh orang lain untuk bersukacita? Mungkin. Karena sukacita Paulus tidak bergantung pada situasi dan kondisi. Sukacita Paulus lahir daripada Tuhan yang hadir dalam kehidupannya. Makanya hari ini saya berdoa, engkau sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sumber kehidupan. Amin. Kalau hari ini kurang sukacita, jangan cari sukacita di Trans Studio Mall, Pak. Kalau kurang sukacita, cari di hadapan Tuhan. Datang kepada Allah. Kalau hari ini kurang kekuatan, jangan cari sama orang-orang yang sering kita andalkan, Bu. Kalau hari ini kurang kekuatan, cari sama Tuhan. Dialah sumber harapan kita, sumber kekuatan kita. Kau tidak akan pernah kekurangan salah satu apapun saat kau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan sumber kehidupanmu. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Seperti apa orang yang mengandalkan Tuhan? Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang menjadikan Tuhan sebagai sumber kehidupannya. Dan yang saya pelajari, yang ketiga, yang terakhir,
Orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang berusaha senantiasa untuk mencari Tuhan. Saya tunjukkan kepada saudara, next slide. Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama, yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Yang kedua, ia seperti pohon ditanam di tepi air. Dan yang ketiga, merambatkan akarnya ke tepi sungai. Apa artinya merambatkan akar ke tepi sungai? Waktu akar itu merambat, Pak, dia sedang berusaha untuk mencari nutrisi. Waktu akar itu merambat, dia akan terus merambat sampai dia menemukan nutrisi-nutrisi yang dia perlukan. Akar itu akan terus menjalar. Saudara tahu pohon yang besar itu bukan hanya pohon yang besar, Pak. Akar di dalamnya itu betul-betul menjelajar. Ada itu yang di dekat bakso kacak Katolik Cendrawasih itu. Bukan Katolik Cendrawasih, bakso kacak bakso boy. Aduh, saya lupa satu yang ibu suka apa namanya. Ya itulah ya, pokoknya bakso enak ya. Ya. Waktu itu pohon jatuh, Pak, kan pernah angin ribut kencang. Pohon itu jatuh, pohon itu jatuh, tapi patah di tengah. Pangkal pohonnya yang melengket ke tanah itu tidak patah itu. Kenapa? Waktu diangkat, saudara, dia punya akar itu sampai ke bawah-bawah itu. Pohon yang besar, yang kuat itu ternyata bergantung kepada akar yang betul-betul menjalar lebar. Dan Pak, Bu, saya berdoa akar rohani kita juga terus diperbanyak, setuju? Saya berdoa supaya saudara bukan cuma fisik aja yang kelihatan kuat, tapi roh kita juga harus kuat dong. Jangan cuma perhatikan yang kelihatan, Pak, Bu, perhatikan juga apa yang tidak kelihatan. Akar imanmu, akar rohmu itu harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Engkau hanya akan kuat, Pak, Bu, kalau kau betul-betul mengizinkan rohmu itu mengakar sampai kepada dalamnya. Dan pohon yang akarnya terus menjalar, berusaha untuk mencari nutrisi, akan menjadi kuat. Dan dia tidak akan perlu takut datangnya panas, tidak perlu khawatir tahun kering. Waktu tahun kering terjadi, semua pohon rontok, daun kita tetap hijau. Amin. Saudara harus sungguh-sungguh berusaha untuk mencari Tuhan, menemukan Tuhan dalam hidup saudara. Akar rohani saudara harus kuat. Saya tahun 2025 ini sungguh-sungguh berdoa tentang visi Tuhan buat gereja kita. GBI secara nasional bahas tentang tahun kebiasaan baik. Tapi saya berdoa, Tuhan, saya minta visi yang spesifik untuk gereja kita. Jadi bukan kita tidak taat dan tidak mengikuti tema nasional, tapi saya berdoa untuk tema khusus buat kita. Saya percaya Tuhan punya pesan khusus buat kita. Dan tahun ini saya berdoa Tuhan kasih saya satu kata, pemulihan. Buat saya Tuhan jelas bicara kepada kita bahwa tahun 2025 buat GBI Hope adalah tahun pemulihan. Saya nggak tahu apa yang akan Tuhan pulihkan dalam kehidupan kita. Tapi mari imani bersama-sama. Ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan pulihkan di tahun ini bagi kita. Katakan amin. Mungkin ekonomi kita, mungkin keluarga kita, mungkin situasi kita, mungkin sakit penyakit kita. Apapun itu, mari kita beriman bersama-sama. Dan ayat yang saya terima dari Tuhan, Ulangan 11 ayat 13-14. Mari kita baca bersama-sama. Ulangan 11, 13, dan 14. Baca dengan suara yang keras, hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, apa yang terjadi? Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, mengumpulkan anggurmu dan minyakmu. Amin untuk firman Tuhan. Ayat ini yang Tuhan betul-betul merema dalam hidup saya memasuki tahun 2025. Dan saya juga yakin ini sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan untuk setiap kita di GBI Hope Makassar. Pak, Bu, perhatikan baik. Tuhan menjanjikan kepada kita, engkau akan mengumpulkan gandum dan anggur dan minyak. Apa itu? Itu berkat seluruh kehidupan kita. Tahukah saudara, gandum itu bicara tentang kebutuhan jasmani, makanan kita. Itu gandum. Segala sesuatu yang berbicara tentang jasmani. Tapi anggur, Alkitab catat bicara tentang sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan. Itu bicara tentang kebutuhan roh kita. Minyak bicara tentang pengurapan, sesuatu yang rohani. Jadi perhatikan, waktu Tuhan mau pulihkan kita, dia tidak akan pulihkan setengah-setengah. Dia pulihkan kita melalui gandum untuk jasmani kita, dia pulihkan kita melalui anggur untuk rohani, jiwa kita, dan dia pulihkan kita melalui minyak untuk rohani kita. Seluruh hidup kita pasti dipulihkan. Engkau akan menikmati gandum, anggur, dan minyak.
Tetapi bagaimana itu menjadi bagian kita? Alkitab katakan begini, semua itu hanya akan terjadi sekalipun kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, kita upayakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tanpa hujan yang Tuhan berikan, kita gak akan nikmati apa-apa. Jadi pemulihan itu hanya akan terjadi kalau kita sungguh-sungguh menantikan hujan yang Tuhan berikan. Petani boleh kerja keras, boleh kerja sungguh-sungguh, tapi kalau Tuhan tidak beri hujan, tidak ada artinya. Makanya saya berdoa tahun ini Tuhan berikan hujan buat kita, supaya kita bisa mengalami pemulihan yang sesungguhnya. Dan kapan hujan itu diberikan buat kita? Jelas sekali Alkitab bilang begini, saat kita mengasihi Tuhan dan beribadah kepada-Nya dengan sungguh-sungguh. Ayat ini seperti sebuah skema. Jika maka, jika sesuatu, jika A maka B, jika B maka C, jika C maka D. Alkitab bilang begini, saya bantu kita perlahan-lahan di ayat 13. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu, kita diminta untuk mendengar, untuk taat. Kita diminta untuk sungguh-sungguh mendengar perintah yang kusampaikan kepadamu. Kapan? Pada hari ini. Jangan lupa ada kata hari ini. Perintah yang Tuhan minta kita taat itu sifatnya daily Pak, setiap hari. Makanya kenapa kita harus baca firman setiap hari? Karena tuntunan Tuhan juga setiap hari. Petunjuk Tuhan tuh setiap hari. Apa yang Tuhan sampaikan untukmu hari ini, itu bisa berbeda dengan besok. Kalau kita gak baca tiap hari firman Tuhan, kita gak terima tuntunan setiap hari. Makanya supaya hidupmu terarah, pastikan setiap hari hidupmu dituntun oleh firman. Makanya firmannya dikatakan kepada kita, perintah pada hari ini. Sehingga apa? Waktu kita sungguh-sungguh mendengarkan perintah dan tuntunan Tuhan setiap hari, kita akan hidup mengasihi Tuhan Pak. Waktu kita mendengarkan perintah Tuhan setiap hari, kita sungguh-sungguh cari Tuhan setiap hari, kita dengarkan arahannya setiap hari melalui firman, kita akan mengasihi Tuhan dan kita akan sungguh-sungguh beribadah dengan segenap hati dan jiwa kita. Waktu kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan beribadah dengan segenap hati, barulah hujan itu diberikan kepada kita sehingga kita bisa mengumpulkan gandum, anggur dan minyak kita. Masalahnya begini Pak, Bu. Kita berusaha setengah mati mengumpulkan gandum, minyak, dan anggur. Tapi kita gak sungguh-sungguh untuk beribadah kepadanya dengan segenap hati dan jiwa. Kita gak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Maafkan saya, kita serius sama berkatnya, tapi kita bercanda sama Tuhannya. Kalau hari ini kita masih bercanda cari Tuhan Pak, omong kosong kita serius cari berkatnya. Kalau hari ini kita mau pergi ibadah saja kita pikir 10 kali, Bu, susah Bu. Kalau kau gak kasih Tuhan sungguh-sungguh, kalau kau gak beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu, bagaimana mungkin engkau akan mengumpulkan gandum, minyak, dan anggurmu. Sebagai gembala yang mengasihi saudara, saya katakan dari mimbar ini saudara, setiap gembala pasti rindu jemaatnya diberkati. Tapi kita juga ngerti firman, gimana saudara bisa menerima berkat kalau saudara gak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau saudara begitu gampang meninggalkan ibadah, meninggalkan Tuhan, kalau saudara suka-suka bercanda dengan dosa-dosa saudara, bagaimana saudara bisa mengumpulkan gandum, anggur, dan minyak? Tahun ini Bu, tahun ini Pak, tahun ini GBI Hope, mari kita sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh beribadah dengan segenap hati kita. Mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Supaya saya berdoa, semua jemaat GBI Hope Makassar menerima hujan dan mengumpulkan gandum, anggur, dan minyak. Sungguh-sungguh yuk Pak. Sungguh-sungguh Bu. Ayo kita sungguh-sungguh GBI Hope, mari. Saya rindu saudara mengalami pemulihan. Tapi jangan bercanda dengan hubungan saudara dengan Tuhan. Amin. Saya undang Well Singer maju ke depan. Saya tutup dengan ilustrasi. Pemusik aja dulu, sebentar Well Singer. Pemusik boleh maju ke depan. Pak, Bu, saya kemarin sampai rumah sama istri saya, itu hampir jam 1 malam. Saya itu keluar dari setengah 7 pagi. Jadi seharian saya syuting buat Hope News sama teman-teman muda. Jam 8, jam 9 akan keluar. Habis itu saya pulang sebentar ganti baju. Jam 4 saya pelayanan Natal Kementerian Perindustrian. Jam 6 malam saya Natal GRI Eklesia kalau tidak salah. Saya sampai rumah habis ngantar-ngantar anak youth. Hampir setengah 1, jam 12 ya. Beres-beres sudah mau tidur saudara. Saya lagi beresin barang, tiba-tiba saya ketemu ini. Apa ini ya? Lego ya.
puzzle ya. Nah ini saudara kan isinya kecil-kecil. Nah saya panggil istri saya bilang begini, ayo kita quality time, kita susun ini. Dia bilang, kau quality time jam 1 malam susun beginian, quality time macam apa itu? Saya duduk, saya buka, ini saudara isinya 100 lebih perintilan. Nah saya bilang sama istri saya nggak tahu, ini pertama kali saya bangun beginian saudara. Percayalah saudara, ini juga saya berdoa sungguh-sungguh untuk menyelesaikannya. Karena saya juga nggak ngerti ini apa, tapi tidak tahu kenapa malam itu saya iseng aja sama istri saya. Ternyata tadi pagi waktu saya bikin porpete, oh untuk ini mungkin Tuhan mau sampaikan buat kita. Jadi saya panggil istri saya bilang begini, saya yang susun, kamu yang siapkan bahannya. Saudara tahu ada 100 pieces lebih bahan ini. Dan saya berusaha susun sendiri, saya bingung. Awalnya saya nggak ngerti baca ini. Bersyukurlah, ini bisa jadi begini, ini bisa jadi seperti ini. Kenapa? Karena ada penuntunnya. Tuh, saya ngerjain ini sekali lagi ya, konteksnya 1:30 malam Bapak Ibu. Saya baca pelan-pelan, saya lihat aduh apa ini, saya balik-balik. Tapi saya dengan istri saya sabar, susun satu persatu, saya ikuti. Di sini ada 16 tahapan. Jadi saya mulai tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga. Saudara lihat, saya dengan semangat mengerjakannya sambil makan selai pisang. Saya kerjain, udah sampai 1 jam sih, sebentar saudara. Awalnya waktu saya lihat, aduh ini 100 pieces kecil-kecil. Kecil sekali saudara, saya kalau pegang begini, talacik hilang itu, jatuh ke kemana-mana. Tapi saya susun dengan istri saya dan saya bersyukur setelah itu. Lihat saudara, kita foto sama-sama, jadi Ji. Jadi. Bangga sekali kayak ini saudara, pencapaian pertama di tahun 2025. Tapi kenapa bisa jadi Pak? Kuncinya bukan saya, kuncinya apa? Penuntun ini. Kalau setengah jalan jadi, tiba-tiba dia penuntun hilang Pak, aduh, wassalam lah, gak akan selesai. Tapi waktu saya sungguh-sungguh meruntut satu persatu langkahnya, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima, langkah keenam, sampai langkah 16, puji Tuhan jadi juga Bapak Ibu. Apa yang saya andalkan? Kemampuan saya? Bukan. Kepintaran saya? Bukan. Istri saya, jangan ditanya Pak, dia sambil mengantuk nih. 1:30, apa yang saya andalkan? Penuntun. Saya mau kasih tahu kita, apa yang saudara andalkan tahun 2025? Kemampuan kita, kepintaran kita, uang kita, tidak ada hal yang lain yang bisa saudara andalkan selain firman Allah. Dan Tuhan sendiri yang menuntun kita. Pak, kalau saudara taat, saya kalau nakal Kak, kutukar-tukar kesusunannya nih. Nomor 3 dulu, baru nomor 7, baru kembali nomor 4, tidak jadi begini. Saya taat. Ngikutin 1, 2, 3, pelan-pelan sampai 16 jadi Pak. Ini Patrick. Kalau saudara belum tahu, ini temannya SpongeBob. Tapi kalau saudara juga sungguh-sungguh taati firman, lakukan saja setiap hari. Dan bagaimana saudara bisa melakukan kalau saudara tidak baca? Baca dulu setiap hari, lakukan setiap hari, ikuti penuntunnya Pak. Saudara pasti sampai kepada tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya undang Well Singer maju ke depan.